Kembali lagi di Alvin and Friends on Location dan masih bersama dengan Cinta, Zara. Aduh, kalau SMP udah segini, aduh, kamu cepet sekali besar ya, Nak ya? Cepet banget. Uncle, kita belum minum loh. Hah? Yuk, ikut yuk. yuk, sana yuk. Sekalian lihat rumahnya ya, seneng lihat rumahnya. Aduh, ya Uncle yuk. Yuk. Wah, enak banget sih rumahnya, Teh. Aduh, ya kecil, minimalis, Iya. tapi ini cukup hangat buat kita semua. Udah 11 tahun ya nih ya? 11 tahun 11 di sini, tahun. dan dulu udah pernah dapat award juga. Iya, aku denger itu. Desain dan lain sebagainya. Nah, kita udah suguhin dulu. Emang air putih menyehatkan ya, Teh? Betul. Tapi makanan kesukaan Kang Emil apa sih? Makanan? Oh. Kalau makanan udah pasti ceplok telur sama tahu goreng. Itu? Jadi saya dulu sempet ngambek sama Kang Emil. Awal nikah nih, kan awal nikah, waduh 4 sehat 5 sempurna. Masak meskipun sedikit, semuanya ada. Istri teladan lah. Oh, harus. Kan mama tuh ngajarin banget. Sebagai persiapan menjadi seorang istri tuh, macam-macam. Nah terus, jadi kan setiap hari tuh dibikin menunya segala macam. Saya siap gitu. Yang dimakan? Ternyata tiap kali pulang kerja, dia ditanya, mana telurnya? Gitu. Ceplok apa dadar? Dia awalnya sih senangnya ceplok, sekarang mah omelet, apapun apa, yang penting dari telur. Nah udah gitu, lama-lama kan saya kesel. Waktu itu saya lagi di Amerika juga, saya nelfon mama, pokoknya kesel sampai nangis. Oh, dia waktu di sana? Waktu di Amerika. Oh, Amerika. Habis kesel, udah masakin setiap hari, kan di sana agak susah juga cari bahan makanan Indonesia pada waktu itu. Telur sih gampang ya, kalau yang Telur mah susah gampang, gitu loh. tapi besok mah nggak mau masak, gitu. Terus kata mama, bukan begitu, bersyukur. Jadi suami kamu mah nggak rewel, nggak ribut. Dan memang iya, jadi sampai sekarang tuh Itu nggak menantu ribut. idaman ya. Iya kan? Tapi kalau Emil yang paling penting ada visual. Jadi sampai sekarang itu yang namanya pagi, kita nyiapin makanan gitu, sarapan itu harus cantik, dihias gitu. Jadi yang lucu gini ya, AA kan lahir di Amerika, di New York. Dia senangnya makanan barat, burger kah, ayam goreng kah, spaghetti kah, pokoknya yang gitu-gitu. Western food lah. Western, nugget lah gitu, sosis segala macam. Yang ini mah lahirnya Lokal. di Indonesia, Aduh, lokal keren banget. banget sih. Apa yang paling dia suka? Ternyata adalah ikan asin. Itu kalau ikan asin dia sambil nonton jambal gitu. apa aja. Diapain aja. Diapain aja. Jadi dia mah kalau sambil nonton atau apa gitu. Lucu banget ya, yang satu western, yang satu very Sama local. apa boleh dibilangin nggak sama pete? Oh, ikan asin pedas pakai pete kan enak sekali ya kan gitu kan. Kan lucu ya. Jadi kakak beda, adik beda. Kamu dekatan sama mama sama papa? Dua-duanya dekat sih. Dua-duanya dekat ya? Iya. Tapi ini lihat stylenya ya, gaya ininya ya, kelihatan dua-dua tuh mengarah ke Kang Emil ya. Iya, lebih ke Kang Emil. Jadi kalau dari sisi apa mungkin mereka mengidolakan, secara tidak langsung mengidolakan ayahnya. Jadi apa yang ayahnya lakukan secara nggak langsung mereka juga ingin gitu. Seperti Zara juga sama. Tapi memang cara pembelajaran memberikan pelajaran pada anak-anak tuh memang membebaskan mereka untuk memilih apa yang mereka Oh iya, sukai. jadi gini, Kang Emil itu sesibuk apapun, anak mah tetap nomor 1. Jadi itulah kenapa tetap ada waktu bersama keluarga. Kalau nggak Sabtu sore, itu Minggu sore. Itu selalu seperti Harus itu. ya? Harus Berapa lama semua. waktunya, Teh? Kenapa? Berapa Nah lama? itu cuma jam-jaman, karena biasanya malam juga dia ada Udah ada kegiatan lagi, kan, kebayang gitu loh. Ya, Iza ya. Tapi wayahna gitu ya, wayah itu seharusnya wajib semua ikut. Jadi kalau seandainya Eril Zara juga ada kegiatan, maunya wayahna harus sore itu kumpul begitu. Karena itu momen yang Momen memang waktunya susah, ada di saat jadi itu kita ya. mau nggak mau seminggu sekali ya gitu. Tapi lucu kita Kamu kehilangan ketawa-ketawa. nggak waktu-waktu yang tadinya deket banget, tiba-tiba akhirnya memang mau nggak mau ya harus Iya. begini kan gitu. Awalnya emang ngerasa kayak berat, tapi lama-lama ya udah ada emang pekerjaannya Dinikmati ya. gitu ya. Mau ikutin papa kerja arsitek ya? Oh dia mah suka banget ngegambar. Iya kelihatan kalau yang satu mesin ya. Ya kalau AA itu dia lebih ke pengen kayak papa mah. Aku pengen suatu saat aku pengen punya perusahaan sendiri. Aku pengen Entrepreneurship udah keluar dari muda ya gitu sama kayak papanya. Pas satu SD dijualan apa udah bikin Es. Mampu. Oh ini juga sama. Yang benar. Oh, Zara itu. Ada nggak es ya? Maafin mau coba ada es ya? Oh, bukan bukan. bukan Apa yang mau bikin es. apa? Dia itu bikin Thai tea. Oh. Jadi dulu sampai kepala sekolahnya tuh bilang sama saya, menyebutkan di seluruh para orang tua dan guru begitu saya bangga sekali ada anak baru begitu kelas 1 gitu ya. Ternyata dia jualan es, bukan jualan es, jualan Thai tea begitu. Saya pun beli segala macam. Saya pikir siapa ya? Oh ternyata anak saya gitu ya. Lucu tapi dia bawa tempatnya gitu segala macam. Apa namanya? Boxnya ya, box buat Thai tea. Kayak cooler box gitu. Jadi, cooler box. jadi Zara ini ya baru SMP ya,
Lalu Zara ini mau jadi arsitek, ya. Pinter bikin tati, yang paling keren lagi Zara itu doyan banget nyanyi dan suaranya bagus. Ya aku suka banget loh, dia punya khasnya. Ih, ciri khasnya kan? Iya. Aduh. Si viewers maafin, dikit dong. Apa mau Ariana Grande, mau apa bebas sih dong. Come. Ya udah. Love Apa ya? dia dah. Ya udah ini aja. Berdiri juga boleh, Berdiri. bisa berdiri kok. Kita udah bisa berdiri, ikutin kamu kalau nggak mau ngapain. Oke. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary, and E is even more than anyone that you adore, and love is for the way you look at me. Siapa lu? Siapa itu you-nya? Coba Sama siapa, you-nya? Dek? Nggak tahu. Ini suara bagus ini keturunan di siapa ya? Bang? Nggak ada, ibu bapaknya nggak suka nyanyi. Langsung loh Teteh. Ibu bapak nggak suka nyanyi, Hah? tapi ya mungkin beda-beda ya. Dia senang lihat orang nyanyi. Dan ternyata anak-anak zaman sekarang kan memang begitu ya. Rata-rata ya. Gara-gara lihat TV, lingkungannya seperti apa dan lain-lain, jadi akhirnya mereka punya gaya sendiri, punya kesenangan sendiri. Kalau nggak salah pernah ikut audisi Indonesia Voice atau Kids apa ya kalau nggak salah ya? Pernah ya? Iya. Nah itu ceritain dong sama Afif. Tapi itu gagal banget Nggak apa-apa. Soalnya Harus emang ada yang mulai. iya, soalnya emang itu pertama kali banget dan Dan mama papa nggak tahu ya yang ya itu unexpected banget. Soalnya awalnya cuma coba-coba doang kayak ya udah Antar sih temennya. kapan lagi kayak nyobain doang, ternyata masuk. Ya jadi nggak Terus ya bilang panik nih, banget. nggak bilang ini waktu itu, sama sekali nggak bilang. nggak bilang tiba-tiba mama. Ya aku Aku harus ke nominasi. Jakarta gitu. Keren. Terus gimana dong? Dara kan harus latihan apa segala macam, mamanya yang panik gitu kan. Terus ya udah tapi ya kita mah support aja. Yang penting dia berani dulu. Tapi perubahan yang paling signifikan ya dari ibu wali kota sama jadi ibu gubernur nih gitu, sibuk udah pasti. Apa yang paling signifikan lagi apa? Ini ya, waktu itu lebih banyak harus untuk warga. Itulah saya sebagai ibu tentu saja punya anak 2, juga banyak sekali kegiatan pribadi gitu, itu harus yang paling penting bagi waktu ya. Jadi kalau sibuknya itu sama saya itu dibikin compact gitu. Jadi oke, saya sibuk tapi di siang hari. Sore, malam itu untuk anak-anak, biasa seperti itu. Jadi saya hanya mau pergi malam hari, itu adalah kalau memang sesuatu yang sangat penting gitu. Dinner time atau apa? Iya. Itu aja sih sebetulnya dan sekarang era keterbukaan gitu ya. Saya juga harus mau menerima semua kritik, semua curhatan. Itu biasanya curhatan loh. Gerakan apapun akan menjadi pusat perhatian. Awal semua. ini saya sempat galau gitu loh. Yang gara-garanya maksudnya Iya, saya iya. kan saya Sempat baca ya macam-macam sama dia tuh. pendiam apa segala macam, tiba-tiba ceng gitu. Kemudian semua orang merasa penting untuk mengomentari saya dari sisi baju, Belum bicara. lagi ada wanita apa. yang mau jadi orang kedua lah segala macam. Itu lucu banget. Itu Seru lucu banget banget. sih. Sebenarnya saya itu hanya jadi gini, saya tuh hari-hari ini sedang sibuk untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, apakah terkait dengan berita hoax, digitalisasi di milenial dan lain-lain. Jadi pas banget saya lagi ngomongin itu, tiba-tiba muncullah ini. Saya sendiri nggak tahu karena tidak berteman. Tiba-tiba ada yang nge-tag ya, nge-tag, tapi nggak banyak banget. Ibu. Lama-lama mention. Lama-lama, terus saya cuma bilang gini, ada yang begini, saya harus ngomong apa ya? Waduh, itu yang Panjang langsung. yang ngamuknya se-Jawa Barat. Terus ada ustadz saya bilang, pinter ya katanya. Lia ini pinter, kenapa? Itu hanya ingin menunjukkan sebetulnya di dalam hati kamu, katanya dia bilang, di dalam hati kamu sesungguhnya kamu ingin mengatakan bahwa Kang Emil adalah milik saya. Tidak boleh ada yang ganggu, karena kalau macam-macam yang ngamuk banyak gitu katanya. Padahal saya nggak kepikir Tapi juga Kang sih. Emil pernah keluh kesah nggak sih sama Teteh gitu loh? Ya suami kan pulang gitu pernah? Ada. Kang Emil, oh iya. Jadi saya itu mengupayakan tidak membicarakan terkait dengan masalah di rumah. Di rumah itu Kang Emil berleha-leha, itu yang saya sebel sama sofanya itu ya. Karena yang pulang-pulang mau dibuang gitu ya, yang mau oh, diganti nih. aku bilang ini buang nih. Karena apa? Pulang-pulang
Kenapa sih? Karena selalu di situ ya. Selalu Itu di situ. favorite spot ya kali ya. Favorit banget. Jadi kamar itu ada sofa. Sofa itu dia buat rebahan, dia buat nulis postingan segala macam itu dia di situ banget. Tapi kan kadang-kadang suka Tapi kamarnya sampai tempat tidurnya nggak 3 meter dong ya. dulu Yang nanti 3 meter. dulu gini ya, saya menikmati sekali punya anak. Ternyata saya ingin menyampaikan kepada semua ibu-ibu dan keluarga lah, dinikmati proses perjalanan. Dulu itu yang namanya anak, satu tempat tidur tuh kan berempat. Oh, saya seneng banget. Jadi bergulung-gulung lah di situ. Lama-lama, udah besar, bobo ya di kamar sendiri kan gitu. Dan mereka juga udah punya. Iya, ini ya, tapi sekarang udah nggak mau lagi. Jadi kalau Kang Emil nggak ada, saya bilang, Za, sini lah tidur sama mama gitu. Di atas dong ada sofa. Nggak mau. Ya, jadi mamanya sendirian. Nah, jadi momen-momen itu sebetulnya harusnya dinikmati aja gitu. Kang Emil adalah orang yang sangat ekspresif ya, mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya ke dalam, dituangkan dalam Instagram loh. Tapi Uncle Alvin, biarin saya ngambil Uncle. Gini ya, Kang Emil tuh berubah 180 derajat dari sejak saya ketemu Kang Emil dan ketika dia sudah menjadi wali kota. Ya Za ya. Dulu itu Kang Emil tuh si Raja Lempeng. Dulu waktu kuliah dibilangnya si Raja Lempeng. Dia tuh nggak peduli dengan lingkungan. Maksudnya sini kenapa sih? Sini enggak. Lempeng aja. Tapi kemudian ketika jadi wali kota itu luar biasa. Dalam keadaan capek sekalipun ya, saya suka kadang-kadang, kok bisa apa yang sih? merubah Kang Emil? Bisa berubah? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Jadi pada akhirnya sekarang dalam keadaan apapun ketemu orang, apa kabar ibu sehat gitu. Kan itu saya banget dulunya seperti itu. Tapi ini Malah sekarang tete banget ya? Iya sekarang Kang Emilnya begitu. Jadi dalam keadaan capek di mobil tuh, aduh capek banget. Kan sehari bisa 8-9 agenda Kang Emil tuh yang jam-jaman kan. Di dalam mobil dia bilang capek juga ya? Oh capek, aduh lelah banget hari ini ngomong terus tiba-tiba dia buka pintu mobil tiba-tiba apa kabar gitu. Ya Allah saya bilang ya, tapi itu tadi jadi proses-proses mengarah kepada kebaikan saya kira manusiawi lah, ya betul, bagus malahan. Iya human kok. Iya human, karena memang dia kan ya pastilah kalau capek sih. Saya juga kadang-kadang gini, bisa sih gitu, kok Kang Emil bisa. Saya sendiri kalau melihat bahwa semua kepala daerah itu seperti Kang Emil, saya nggak yakin perempuan-perempuannya sanggup sebetulnya, karena dunianya itu terlalu maskulin menurut saya, politik itu terlalu maskulin. Tapi ya ternyata banyak juga ya perempuan-perempuan hebat yang mampu untuk seperti itu. Nah kalau saya sendiri sama Kang Emil, kemarin kan sempet tuh, yang namanya saya pun bagus tuh di survei Kota Bandung segala macam. Tapi saya senang sekali Kang Emil selalu bilang gini, Teteh, saya nggak bisa sendirian, saya itu butuh Teteh. Jadi kita ada satu tim, nggak bisa misalnya Kang Emil kemana, Teteh kemana, udah aja kita mah jadi satu tim yang komplit gitu. Itu yang membuat saya merasa bahwa dia menghargai keberadaan saya dan dia membutuhkan saya. Itu yang membuat saya pun sama sibuknya seperti Kang Emil. Sebenarnya ada pilihan. Kang Emil bilang, Teh sebetulnya menjadi istri wali kota atau gubernur atau siapapun itu ada pilihan, mau aktif atau tidak aktif begitu. Dia mencontohkan beberapa istri-istri pejabat atau bahkan presiden gitu. Tapi kemudian saya pikir bahwa saya melakukan ini karena saya suka kok. Saya mencintai warga. Saya suka sekali berada di depan publik. Saya suka berada di masyarakat. Belusukan tuh saya senang sekali. Jadi saya bilang, oke, nggak apa-apa, saya siap kok. Are you happy Teh? Alhamdulillah, saya bersyukur justru saya begini. Saya tidak pernah membayangkan saya bersama orang lain gitu ya, untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang luar biasa itu. Dan terutama saya bersyukur karena Kang Emil menunjukkan cintanya tidak seperti halnya orang lain begitu. Bagaimana saya merasa dia menjadi orang yang setia dengan begitu banyak godaan di mana-mana gitu ya. Kemudian juga dia mengajari kita hal-hal yang menurut saya itu bernilai sekali, bahwa tentang pentingnya bahwa keluarga itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak saling ingin menonjol sendiri. Dia bilang tidak boleh ada dua matahari di dalam keluarga kita. Saya kira termasuk bagaimana Kang Emil menghormati saya seolah-olah dengan cara apa? Dengan cara dia bersyukur. Bersyukurnya apa? Teteh, saya butuh Teteh. Kata-kata itu sebetulnya untuk seorang istri sudah cukup. Enough itu Teh, more than enough. Itu artinya you belongs to me and I belong to you. Ada pesan buat Kang Emil? Buat Kang Emil. Buat suami tercinta. Buat Kang Emil, kalau saya sih lebih cenderung tetap menguatkan Kang Emil ya. Saya sebagai istri hanya bisa mendoakan Kang Emil mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu berada di jalan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin begitu.
saya tidak bicara tentang orang lain, saya bicara tentang Kang Emil. Saya melihat dia adalah seorang negarawan. Dia bisa merangkul musuh-musuhnya, dia bisa turun ke bawah, dia bisa naik ke atas. Tetapi saya melihat bahwa tetaplah menjadi diri sendiri, tidak perlu kemudian menjadi orang lain. Mudah-mudahan Allah bersama kita. Amin. Oke, ini akhir jumpa kita di Alvin and Friends on Location dari kediaman pribadi Jabar 1 ya, Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, Teh Cinta, Zara, dan Ariel. Angkat pamit dulu, kita ketemu lagi pada datang lokasi yang tidak kalah menarik lainnya hanya di Alvin and Friends on Location. Bye.